Shalom adik-adik yang terkasih. Kita saat ini mau mendengarkan cerita sekolah minggu dengan Bung Will. Tapi sebelumnya Bung Will mau main tebak-tebakan. Ini adalah permainan tebak peristiwa di balik angka. Nah, Bung Will nanti akan menampilkan angka di sini. Lalu adik-adik silakan tebak. Dalam Alkitab, angka itu muncul di peristiwa apa ya? Nah, adik-adik boleh langsung tebak, atau adik-adik boleh tebaknya nanti di kolom komentar di video ini. Nanti Bung Will cek nih di YouTube. Oke? Kita mulai gamesnya, kita mulai quiznya. Angka yang pertama. Jeng 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 jeng. Angka berapa ya? Angka 3. Ayo, kira-kira angka 3 itu muncul di peristiwa apa ya? Atau Alkitab menceritakan apa ya yang ada angka 3-nya? Oke, Bung Will hitung ya sampai 5, adik-adik silakan menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Ada peristiwa apa? Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga. Ada peristiwa apa lagi ya? Angka 3 kira-kira. Nah, ada 3 orang Majus yang mengunjungi bayi Tuhan Yesus. Oke, adik-adik boleh berpikir lagi nih. Angka 3 itu peristiwa apa lagi ya? Nah, sambil mikir-mikir kita lanjut ke angka berikutnya. Angka berapa ya yang keluar? Ceng! Nah, ada angka 12. Ayo, kira-kira ada peristiwa apa ya di angka 12 yang ada di Alkitab? Hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Peristiwa apa? Betul. Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Ada peristiwa apa lagi? Ada peristiwa ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul dari 5 roti dan 2 ikan. Oke, ada angka 12 itu apalagi ya peristiwanya, nanti adik-adik tulis ya di kolom komentar. Lanjut, angka berikutnya berapa ya? Angka 10. Ayo, angka 10 ada peristiwa apa ya di Alkitab? Udah ingat? 10 perintah Allah. Oke. Nah, angka 10 apa lagi ya? Adik-adik bisa jawab nanti di kolom komentar. Oke? Kita lanjut. Angka selanjutnya adalah angka 7. Ada apa ya di angka 7 itu kalau di Alkitab? Ada yang tahu? Nih, Bung Will kasih tahu satu ya. Nanti adik-adik tebak yang lain. Angka 7 di Alkitab itu ada peristiwa di mana Tuhan beristirahat di hari ke-7 ketika selesai menciptakan seluruh alam ciptaan. Oke, dari tebak-tebakan ini ya, Bung Will akan pilih salah satu untuk Bung Will ceritakan ke adik-adik. Nah, supaya lebih fair, Bung Will akan putar rolet. Oke? Nih ya, Bung Will tampilin roletnya. Cung! Nah, adik-adik coba ya. Sekarang adik-adik bilang putar, biar roletnya putar. Jadi kalau ntar adik-adik nggak bilang putar, nggak muter-muter nih roletnya. Oke?
Kita bilang puter ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Putar. Kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Kita bilang putar, oke? Biar roletnya mutar, terus Bung Will bisa cerita sesuai dengan pilihan yang ada. Oke? Kita ngomong lagi putar ya, sama-sama yang semangat. 1, 2, 3. Putar! Oke. Kali ini Bung Will akan cerita tentang 12 sisa 5 roti dan 2 ikan. Nah, untuk itu adik-adik sekarang buka Alkitabnya. Kita buka Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayatnya yang pertama sampai 15. Oke? Bung Will akan bacakan nih buat adik-adik sekalian. Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan Alkitab kita, kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kira-kira adik-adik, 5.000 orang itu banyak gak ya? Banyak. Dan apa yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka untuk makan? 5 roti dan 2 ikan. Dan di situ Tuhan Yesus mengadakan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Tapi sebelumnya, Bung Will mau kasih tahu nih, dari mana Tuhan Yesus dapat 5 roti dan 2 ikan itu. Di Alkitab, pembacaan kita di Yohanes 6, di sini disampaikan bahwa ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Adik-adik bayangkan, dari seorang anak kecil
dia mau memberi 5 roti dan 2 ikan yang dia punya. Kita belajar pertama dari cerita ini. Ternyata berbagi itu indah loh, enak loh. Anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan tidak segan untuk berbagi. Maka hari ini kita belajar mujizat Tuhan Yesus tentang 5 roti dan 2 ikan. Itu dimulai dari seorang anak yang mau memberi. Maka adik-adik sekalian, kita mau belajar bahwa kita mau untuk berbagi dengan orang lain. Jangan pelit. Kita harus mau berbagi supaya berkat itu bisa dirasakan semua orang. Roti dan ikan itu bukan cuma kita doang yang nikmati, tetapi ada orang lain yang menikmatinya. Di sini kita belajar bahwa dari hal yang kecil itu justru bisa berdampak yang besar. Dari 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang dan masih ada sisa 12 bakul. 12 bakul itu seperti apa ya? Bakul itu kayak gimana sih? Nih Bung Will kasih lihat ya, ini gambar bakul nih. Nih, ada 12 bakul sisanya. Jadi, hari ini kita mau belajar. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan mujizat dan doa berkat yang Tuhan Yesus nyatakan. Tapi mujizat dan doa berkat yang Tuhan Yesus lakukan itu juga dimulai dari seorang anak kecil yang mau berbagi 5 roti dan 2 ikannya. Maka mulai sekarang adik-adik belajar untuk tidak menjadi orang yang pelit, tetapi mau berbagi dari hal yang kecil tapi bisa berdampak hal yang besar. Oke? Selamat hari Minggu, selamat berbagi dengan teman-teman. Jangan pelit ya, ingat, mau berbagi supaya berkat Tuhan boleh dirasakan semua orang. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar untuk mau berbagi. Tuhan berkati anak-anak supaya mau belajar untuk memberi kepada sesama, supaya berkat Tuhan boleh dirasakan banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam pertemuan-pertemuan kita. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, sehingga nanti waktunya kita jumpa, kita bisa berjumpa lagi di sekolah minggu. Dadah.